Old Qian segera bertanya apakah kamu pemuda yang menguasai Green Lotus Core Flame pada saat itu. Xiaoyan hanya tersenyum kemudian mengangguk menanggapi pertanyaan tersebut. Old Bei yang juga terkejut segera bertanya apakah benar ini adalah pemuda yang ketika datang ke akademi hanya memiliki kekuatan di tingkat Dadoshi. Sungguh tak diduga setelah beberapa tahun kamu sudah mencapai level seperti ini. Sepertinya bukan hanya ada satu api surgawi dalam tubuhmu. Old Qian segera berkata akhirnya akademi dalam memiliki murid dengan potensi yang luar biasa. Jika saja kepala sekolah mengetahui hal ini maka ia akan merasa sangat bangga. Old Bei di sampingnya berkata mampu mengendalikan beberapa api surgawi dalam tubuh adalah metode yang sangat luar biasa. Old Bei memperingatkan Xiaoyan agar berhati-hati ketika berlatih di luar. Xiaoyan pun tersenyum kemudian menangkupkan tangan dan berkata junior telah belajar dari kedua sesepuh untuk meningkatkan kemampuan. Mendengar hal itu keduanya pun tertawa kemudian melirik ke arah dokter peri kecil. Mereka kembali mengalami keterkejutan kemudian Old Qian berkata sungguh tak diduga aku dapat bertemu seseorang yang memiliki tubuh racun yang menyedihkan. Old Bei mengangguk kemudian berkata sangat disayangkan setiap orang yang memiliki hal tersebut akan berakhir sama. Mendengar perkataan tersebut tetua Suqian segera berkata sebaiknya sesepuh tidak berbicara hal yang menakuti orang lain untuk saat ini. Hal yang paling penting adalah hantu iblis tanah tua yang datang menyerang akademi. Suqian lanjut berkata dengan nada emosi apa yang harus aku lakukan untuk menghadapi hantu iblis tua yang berada di bintang 7 Douzong. Aku telah berusaha sekuat mungkin untuk menahan mereka sementara kepala sekolah tidak pernah kembali ke akademi. Selain itu kedua sesepuh juga benar-benar tidak keluar untuk waktu yang sangat lama. Beruntung kali ini energi dahsyat dapat membangunkan sesepuh dan akademi berhasil terselamatkan. Setelah keluh kesah yang ditampilkan oleh Suqian mereka pun tersenyum malu kemudian segera berbicara. Old Qian berkata kepala sekolah memang tidak bertanggung jawab karena telah pergi sekian lama dan belum juga kembali. Sementara itu kami memang melakukan pertapaan dengan waktu yang tidak dapat ditentukan. Kami tidak menduga jika hantu iblis tua itu akan datang menyerang Akademi Jianan. Setelah perkataan tersebut Old Qian melirik ke arah ruang kosong. Tak lama Old Bei berkata hantu iblis tua itu masih saja menggunakan teknik bersembunyi di ruang spasial seperti pertarungan dulu. Setelah itu Old Bei mengangkat lengannya dan dengan segera ruang di mana ia menatap seketika robek. Bersamaan dengan itu sosok manusia pun keluar seperti dimuntahkan. Ketua Suqian segera berkata tak diduga dia masih dapat bertahan hidup. Xiaoyan di sampingnya juga berkata sungguh tak terduga hantu iblis tanah tua berhasil selamat dari serangan gabungan api 4 warna. Namun kondisinya saat ini sangat mengenaskan dengan baju yang benar-benar hancur dan luka di sekujur tubuhnya. Ketakutan segera muncul dalam hatinya ketika menyadari kedua sosok di hadapannya. Ia segera berkata sungguh tak diduga aku kembali bertemu dengan Qian Mu dan Bai Li. Aku tak menduga ternyata kalian masih hidup setelah lama tak mendengar kabar mengenai kalian. Menanggapi hal itu Old Qian berkata jika kamu masih hidup bagaimana mungkin kita bisa mati. Mendengar ejekan tersebut hantu iblis tanah tua jelas merasa kesal namun tidak bisa berbuat apa-apa. Sementara itu di sisi lain tetua Suqian segera menjelaskan apa yang telah terjadi di akademi dalam kepada kedua sesepuh. Ia berkata banyak siswa yang telah mati di tangan Demon Flame Valley beberapa tahun terakhir. Suqian meminta kedua sesepuh untuk segera menghabisi hantu iblis tanah tua dan jangan membiarkannya melarikan diri. Aura membunuh dari keduanya pun segera melonjak mengingat keselamatan akademi akan terancam jika mereka membiarkan musuh berhasil kabur. Tak lama dari situ tiba-tiba hantu iblis tanah tua memukul dadanya sendiri dan seteguk darah segera keluar dan segar melapisi tubuhnya membuat semua orang terkejut. Ketua Suqian segera berteriak hantu iblis tanah tua akan menggunakan teknik melarikan diri. Ketua Suqian meminta kedua sesepuh untuk segera mengejarnya yang kelak akan membahayakan akademi. Mendengar kekhawatiran Suqian Old Qian berkata jangan khawatir karena orang tua itu takkan sanggup melarikan diri. Old Qian segera menoleh ke arah Old Bei kemudian berkata agar Old Bei melakukan hal yang sama kali ini. Old Bei mengangguk kemudian berkata orang tua itu masih saja menggunakan taktik yang sama. Tak lama tubuhnya benar-benar menghilang membuat semua orang terkejut. Itu Xiaoyan hanya terdiam kemudian tersadar mengenai sesuatu hal dan menoleh ke arah lain. Ia berkata pengkhianat itu sungguh sangat cepat dalam hal melarikan diri. Menanggapi hal itu dokter peri kecil berkata lupakan saja masalah Han Feng yang melarikan diri. Masih ada banyak waktu untuk menghabisinya di masa depan dan hal yang paling terpenting adalah kondisimu saat ini. Apakah kamu baik-baik saja?
Xiaoyan menjawab aku baik-baik saja dan akan pulih setelah beristirahat beberapa saat. Xiaoyan segera menanyakan keadaan dokter peri kecil setelah ia menggunakan tubuh racun dalam pertarungan. Dokter peri kecil hanya tersenyum mengungkapkan ia baik-baik saja. Xiaoyan segera berkata kamu tidak perlu khawatir karena kita akan segera menemukan bahan terakhir yang diperlukan. Dokter peri kecil segera tersenyum kemudian teringat sesuatu dan berbisik kepada Xiaoyan. Ia berkata mengingat kekuatan kedua sesepuh yang setingkat dengan seorang elit Douzun sepertinya memungkinkan mereka untuk membantu menghilangkan Demon Poison Spot di tubuhmu. Mendengar hal itu Xiaoyan pun menjadi sedikit bersemangat mengingat ini adalah peluang yang sangat baik dan patut untuk dicoba. Di sisi lain Tetua Suqian menyadari apa yang mereka bicarakan kemudian segera berbicara kepada Old Qian. Ketua Suqian berkata sebaiknya saat ini kita beristirahat dan ngopi bari udut sambil menunggu Old Bei kembali. Mendengar hal itu Old Qian pun segera mengangguk. Singkat cerita mereka pun sudah berada di suatu aula besar dan saling adu bako. Di tengah-tengah pembicaraan Tetua Suqian menceritakan secara rinci permasalahan yang dialami di akademi. Tentu hal itu juga termasuk dengan Fallen Heart Flame yang telah jatuh ke tangan Xiaoyan. Mendengar hal itu Old Qian tersenyum dan sedikit terkejut karena akhirnya Fallen Heart Flame jatuh ke tangan Xiaoyan. Setelah pembahasan itu Xiaoyan yang merasa bersalah tidak mampu berkata apa-apa. Old Qian yang menyadari ekspresi Xiaoyan segera berkata kamu tidak perlu merasa bersalah atas semua yang terjadi. Old Qian bercerita sedikit mengenai Fallen Heart Flame di masa lalu. Ia berkata pada saat kepala sekolah menemukan Fallen Heart Flame ia berusaha untuk menelan dan memurnikan api surgawi tersebut. Namun usahanya berujung kegagalan setelah perlawanan kuat dari Fallen Heart Flame itu sendiri. Karena kecerdasan yang ia miliki maka kepala sekolah sangat sulit untuk melawan balik serangan Fallen Heart Flame. Selain itu Fallen Heart Flame adalah harta yang dibentuk oleh alam dan selama seseorang berhasil menguasainya maka ia berhak atas harta tersebut. Di sisi lain sebenarnya Akademi juga harus berterima kasih karena kamu telah mengambil Fallen Heart Flame. Hal itu dikarenakan jika semakin lama dibiarkan di bawah menara maka akan tiba di mana amukan Fallen Heart Flame akan terjadi. Semakin banyak tetua menyegel Fallen Heart Flame maka semakin kuat perlawanannya. Dengan begitu jika saatnya terjadi letusan bahkan dua sesepuh juga tidak yakin dapat menahan serangan tersebut. Singkatnya Akademi akan benar-benar terancam hancur ketika letusan itu terjadi. Mendengar perkataan Old Qian Xiaoyan menjadi sedikit lebih tenang mengenai permasalahan Fallen Heart Flame yang telah ia ambil. Tak lama dari pembicaraan tersebut tiba-tiba muncul riak kecil yang seketika menampilkan satu sosok. Old Bei telah sampai di ruangan dengan sesosok mayat yang ia lemparkan. Tak diragukan lagi itu adalah mayat hantu iblis tanah tua. Old Qian segera berkata karena permasalahan telah selesai maka kita berdua harus segera pergi melakukan pertapaan. Tetua Suqian langsung memberi hormat kemudian berkata sebelum para sesepuh pergi bisakah sesepuh membantu menyelesaikan satu permasalahan? Ketua Suqian lanjut berkata Xiaoyan telah diracun oleh orang yang sangat kuat dan memerlukan seorang elit Douzun untuk membantunya. Mendengar hal itu kedua sesepuh pun terkejut kemudian meminta Xiaoyan untuk memperlihatkan tempat terkena racunnya. Di sisi lain Xiaoli baru mengetahui hal itu pun terkejut dan bertanya mengapa adik ketiga tidak memberitahuku. Xiaoyan tersenyum kemudian berkata aku baik-baik saja dan tidak akan ada reaksi apa-apa di dalam tubuhku. Xiaoyan berkata ini adalah Demon Poison Spot yang dihasilkan oleh doki penuh seorang Douzong yang mengorbankan nyawanya. Untuk menghilangkan racun ini membutuhkan kekuatan seorang di tingkat Duozun. Mendengar hal itu Old Bei segera berkata kamu benar-benar dapat menyinggung seorang ahli Douzong yang sangat kuat hingga mendapat luka semacam ini. Kedua sesepuh saling bertukar tatapan dan mulai menaikkan telunjuk mereka. Seketika energi keluar melesat menuju ke titik hitam dan berhenti beberapa sentimeter di depannya. Energi membentuk kristal Do yang seketika pecah menjadi banyak bagian kecil dan mulai masuk ke titik hitam. Tubuh Xiaoyan bergetar seketika energi mulai masuk dan mencoba mengusir racun yang ada di dalam tubuhnya. Setelah agak lama energi pun ditarik kembali dengan beberapa kabut hitam yang melayang. Menyadari hal itu dokter peri kecil segera membungkus dan menarik kabut hitam kemudian memasukkannya ke dalam tubuhnya. Ia berkata kabut tersebut sangat berbahaya dan akan dimurnikan di dalam tubuhku. Di sisi lain kedua sesepuh terlihat terengah-engah kemudian Old Qian berkata racun ini benar-benar memiliki energi yang sangat besar. Ketua Suqian segera bertanya apakah sesepuh berhasil mengusir racun di dalam tubuh Xiaoyan.
Mereka pun menggelengkan kepala kemudian Old Bay berkata sepertinya memang membutuhkan ahli Douzun asli untuk mengusir racun tersebut. Mendengar hal itu Xiaoyan pun merasa sedikit kecewa kemudian berkata dengan kekuatan sesepuh saja masih tidak mampu untuk mengusir racun. Menanggapi hal itu Old Qian berkata bukan tidak mampu mengusir racun namun akan memerlukan beberapa tahun untuk benar-benar mengusir racun tersebut. Hal itu dikarenakan kekuatan kita tidak mencukupi untuk mengusir racun secara penuh. Xiaoyan menggelengkan kepala kemudian berpikir beberapa tahun tidak akan sanggup mengingat waktu yang dimiliki sangat terbatas. Xiaoyan segera berkata aku akan mencari elit Douzun dan sambil menunggu mungkin aku dapat menekan racun menggunakan api surgawi. Xiaoyan pun menangkupkan tangan dan berterima kasih kepada dua sesepuh yang telah meluangkan waktu untuk membantunya. Akhirnya kedua sesepuh pun pamit dan dengan segera menghilang dari ruangan. Setelah kepergian kedua sesepuh Ketua Sukian pun mempersilahkan semua yang ada di aula untuk segera beristirahat setelah pertempuran. Saat ini akademi sudah terlepas dari masalah yang membuat mereka mengalami ketegangan beberapa tahun belakangan. Semua tetua pun mengangguk dan mulai pergi satu persatu sementara itu Xiaoyan menghampiri mayat hantu iblis tanah tua dan meminta seorang tetua untuk membekukan mayatnya dengan doki es. Xiaoyan berniat menyimpan mayat hantu iblis tanah tua untuk menyiapkan kebangkitan gurunya kelak meskipun sudah ada tubuh Yun San namun tidak diragukan lagi hantu iblis tanah tua memiliki kekuatan yang jauh jika dibandingkan dengannya. Setelah itu Xiaoyan pun pergi menuju ke kamarnya untuk memulihkan diri dari pertarungan sebelumnya. Singkat cerita Xiaoyan pun telah sampai di kamar dan duduk bersila bersiap melakukan pemulihan. Xiaoyan berpikir kali ini ia sangat beruntung karena kedua sesepuh menghentikan lonjakan efek obat di serangan terakhir. Jika tidak maka Xiaoyan mungkin akan terjatuh dalam kondisi pingsan karena sangat kelelahan. Saat ini Xiaoyan benar-benar merasakan banyak luka luar dan dalam di tubuhnya. Xiaoyan pun segera memejamkan mata dan berfokus pada pemulihan dan latihannya. Kristal Do mulai terisi hingga setelah setengah jam berlalu energi Xiaoyan kembali pulih. Ia pun segera membuka mata dan menghembuskan nafas keruh. Namun saat hendak menghentikan proses latihan Xiaoyan samar-samar merasakan energi masuk ke dalam tubuhnya. Riak energi yang sangat deras segera memenuhi tubuh yang membuat ia terkejut. Tentu kali ini Xiaoyan bukan seorang pemula yang tidak tahu apa-apa tentang kondisi tersebut. Ia pun lanjut memejamkan mata memfokuskan semua energi yang masuk dan mencoba menerobos ke bintang 5 Do Huang. Setelah beberapa lama berlangsung akhirnya Xiaoyan pun membuka mata dengan kegembiraan. Ia benar-benar tak menyangka bahwa setelah pertarungan yang menggetarkan jiwa ia dapat menerobos ke bintang 5 Do Huang. Selain itu luka-luka yang seharusnya dapat pulih dalam waktu setidaknya 1 bulan telah berkurang hanya dalam setengah hari. Saat ini Xiaoyan benar-benar telah mendekati puncaknya. Setelah itu ia berniat untuk berlatih teknik pedang dari Xiaoli dan mengeluarkan gulungan dari cincin penyimpanannya. Xiaoyan membaca setiap kata yang tertulis hingga akhirnya ia terkejut karena adanya riak spiritual dari si pembuat teknik. Ia pun segera mengeluarkan energi spiritual dan masuk ke alam lain di mana Xiaoyan berada di atas magma yang merah menyala. Xiaoyan melihat sosok yang menunjukkan tiap gerakan yang harus ia pelajari dan bergegas mengingatnya. Setelah selesai Xiaoyan berpikir sepertinya harus berlatih di tempat yang mengandung energi magma. Dengan begitu tingkat pelatihannya akan cepat meningkat mengingat Xiaoyan memiliki doki beraktivitas api. Xiaoyan seketika teringat kedalaman magma di bawah menara pelatihan kemudian berniat meminta izin kepada Ketua Sukian. Singkat cerita Xiaoyan pun telah meminta izin kepada Ketua Sukian dan segera diantar ke lantai paling bawah dari menara pelatihan. Saat ini kondisi paling bawah menara sudah tidak dijaga mengingat Fallen Heart Flame sudah tidak ada di sana. Setelah itu Sukian pun mempersilahkan Xiaoyan untuk masuk ke dalam ruangan yang penuh magma. Ketua Sukian berkata aku akan menempatkan penjaga di pintu masuk untuk memastikan tidak ada kesalahan yang dialami. Sukian juga meminta Xiaoyan untuk memberikan tanda jika ia mengalami beberapa bahaya. Xiaoyan pun mengangguk sebelum akhirnya masuk ke ruang yang penuh magma untuk berlatih. Api hijau segera melonjak melapisi tubuh Xiaoyan dari panasnya magma yang hendak menyentuh kulitnya. Xiaoyan tidak langsung berlatih melainkan membuat satu gua dengan hantaman pedangnya untuk tempat beristirahat. Setelah gua terbentuk ia pun segera masuk dan duduk bersila memahami kembali energi yang ada di sekitar magma. Tak berselang lama Xiaoyan pun membuka matanya dan terkejut ketika menyadari energi magma sangat banyak dan melebihi harapannya. Ia mengira jika seperti ini maka akan dapat menembus bintang 6 Do Huang hanya dalam waktu kurang dari 6 bulan.
Setelah itu barulah Xiaoyan mengeluarkan pedang besar dan berlatih dengan gerakan yang ia lihat dalam gulungan tersebut. Proses berjalan cukup lama hingga tak terasa setengah bulan pun berlalu. Sampai detik ini Xiaoyan masih belum mampu menguasai teknik pedang yang pelajarinya. Teknik pedang aliran 6 penguasa sendiri terdiri dari 3 tahapan yakni teknik penguasa pembelah api, teknik penguasa tubuh pengalir api dan teknik penguasa 6 gabungan api. Di tengah-tengah latihannya Xiaoyan terkadang mendengar bisikan yang memanggil namun ia merasa bingung apakah itu ilusi atau nyata. Mengingat tidak adanya kehidupan di dalam magma maka ia hanya fokus dalam berlatih. Proses latihan pun terus berlangsung hingga akhirnya Xiaoyan mampu secara perlahan menguasai teknik pertama dari Six Joint Body Flowing Ruler yakni Splitting Fire. Di tengah-tengah pelatihannya Xiaoyan kembali mendengar bisikan yang lebih jelas namun saat ini ia memutuskan untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi.